Salam. Salam. Selamat siang saudara-saudara. Kita akan masuk di dalam khotbah yang kita ambil. Khotbah di dalam kitab Injil Lukas 4 ayat yang ke-8. Lukas 4 ayat yang ke-8. Nah, ayat ini akan saya bacakan yang berbunyi, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Haleluya, amin. Amin. Amin, haleluya. Nah, tema dari khotbah di siang hari ini yang telah kita dengar ayat Lukas 4 yang ke-8, tema ini adalah percaya kepada Allah yang hidup. Karena dikatakan tadi kita telah mendengarkan kan, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Haleluya. Nah, perikop ini kita peringatkan bahwa setiap manusia harus menyembah kepada Allah yang hidup. Sangat benar sekali dan bukan kepada ilahi lain yang menyerupai Allah. Dalam hal ini apa yang dimaksudkan Yesus sewaktu dia dicoba oleh iblis di ayat awal sebelum ini. Ayat awal yang kita lihat tadi ayat ke-8. Ayat awal maksudnya ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 di situ dikatakan apa? Lukas 4 ayat yang ke-7 dikatakan situ, jika engkau menyembah aku, akan kuberikan seluruh isi bumi ini menjadi milikmu. Oh, haleluya. Ini adalah iblis yang berikan, mau mencoba Yesus. Yesus waktu itu dia sudah berpuasa 40 hari tidak makan dan tidak minum. Setelah itu Yesus mau pergi tetapi iblis mau mencoba dia. Iblis membawa dia ke atas gunung, saudara, di atas bukit. Setelah sampai di atas bukit itu, iblis lihat di bawah itu. Indah segala-galanya. Dan apa dikatakan iblis di situ? Jikalau engkau menyembah aku akan berikan seluruh isi bumi itu menjadi milikku. Nah, di ayat ke-8 Yesus berbicara. Ada tertulis dia bicarakan kepada iblis. Engkau iblis harus menyembah Tuhan Allahmu. Dia bicara kepada iblis. Dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Akhirnya apa? Iblis lari. Karena Yesus tekankan, aku tidak perlu apa yang kau berikan kepada aku, karena ini adalah kau punya. Tetapi aku tidak mau, kata Yesus. Engkau harus berbakti kepada Tuhan Allahmu. Dan kepada Dia saja engkau harus berbakti. Nah, akhirnya gagal. Iblis tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, jelas kita tahu bahwa iblis itu cemburu kepada siapa? Yesus. Karena apa? Dia anak manusia yang sudah dibaptis dan Bapaknya di surga berkenan kepadanya. Setelah dia dibaptis, apa saudara-saudara tahu kan? Terbuka langit dan ada suara yang kedengaran dari langit. Apa katanya? Kepada Dialah anakku yang kukenal, yang kukasihi. Nah ini. Jadi iblis cemburu kepada Yesus. Tetapi tidak dapat dia lakukan sesuatu. Dia cemburu, saudara. Karena apa? Yesus tekankan kepada dia. Engkau harus berbakti kepada Tuhan Allahmu yang benar. Bukan ilahi-ilahi lain. Ilahi dewa. Ilahi
patung-patung, dewa-dewa itu. Tetapi Yesus tekankan, engkau iblis, enyala daripadaku. Engkau harus berbakti kepada Tuhan Allah yang sebenarnya. Nah, kita bisa lihat di Keluaran 20. Keluaran 20 ayat yang ketiga. Keluaran 20 ayat yang ketiga, apa yang dikatakan di situ? Jelas-jelas kita lihat di sini. Dikatakan situ, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Coba lihat. Ini Allah tekankan kepada engkau di Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain. Karena Allah kita ada cemburu. Itu ditekankan kepada orang-orang Israel yang telah Tuhan Allah keluarkan mereka dari tanah Mesir sewaktu perbudakan. Tuhan Allah tekankan kepada mereka, engkau jangan menyembah Allah yang lain. Engkau telah Allah telah keluarkan dari tempat perbudakan di Mesir. Oleh itu, Tuhan Allah tekankan di ayat yang ketiga tadi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tapi selanjutnya engkau mengetahui, saudara-saudara pasti mengetahui, sewaktu Musa naik ke atas gunung Sinai, saudara, selama 40 hari dia tidak turun-turun. Dan mereka di bawah gunung ini gelisah semua. Mereka mau menyembah kepada Allah lain karena mereka sudah tidak percaya. Bimbang dan ragu, mana Musa, mana Musa. Mereka tekankan kepada dia punya brother, dia punya saudara Harun. Kita buat aja Allah lain. Kumpulkan semua emas, semua perhiasan-perhiasan. Kita kumpulkan. Dan mereka membuat apa? Patung yang seperti cow, sapi. Golden cow. Itu. Jadi sapi emas yang berbentuk sapi emas yang dibuat mereka. Dan ini mereka mau menyembah. Setelah mereka menyembah itu, Tuhan Allah melihat perbuatan mereka. Dan Tuhan Allah bilang kepada Musa, turun engkau ke bawah sana, lihat mereka. Musa turun ke bawah melihat mereka perbuatan mereka menjawab pada Allah lain. Musa lempar itu 2 batu itu kepada mereka. Ini karena apa? Tuhan tekankan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini yang dimaksudkan Tuhan di Keluaran 20 ayat 3. Iya kan? Nah, mengapa mereka bisa mau percaya kepada Allah lain, beribadah kepada Allah lain? Karena mereka ragu, bimbang. Karena mereka melihat, menunggu mana Musa naik ke gunung, tidak turun-turun selama kurang lebih 40 hari, saudara. Nah, kita bisa lihat tadi di ayat 3. Nah, sekarang kita lihat lebih jelas lagi di ayat yang keempat. Apa yang dikatakan di situ? Ayat yang keempat dikatakan, jangan membuat bagimu patung. Tengok. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun. Tengok, tadi kan saya sudah bilang. Mereka membuat patung itu, cow, golden cow, itu adalah sapi emas buatan mereka. Dan mereka menyembah itu. Tetapi di Keluaran 4 dijelaskan sih, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau ada di bawah bumi, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Ayat yang keempat. Iya kan? Jadi jelas, saudara, engkau tidak boleh membuat patung yang ada di atas bumi, atau ada di bumi, atau ada yang di bawah air di bumi. Tuhan ini marah sekali kepada engkau. Tuhan sudah menolong. Engkau menjerit, engkau berteriak kepada Tuhan. Tuhan,
Lihat kami siksa di dalam perbudakan ini Tuhan. Kami jadi budak di Mesir. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Dan Tuhan mendengar jeritan engkau. Nah sekarang Tuhan setelah tolong, engkau membuat patung yang lain. Tuhan pasti kecewa. Nah ini, jadi berarti di manakah imanmu? Di mana kepercayaanmu? Karena engkau sudah tidak percayalah kepada Tuhan Allahmu sehingga engkau bilang kepada Harun untuk membuat ini. Jangan saudara. Kita sekarang juga ini kita dicoba. Apa kita akan terjadi seperti mereka itu? Kita anak-anak Tuhan pasti berkata tidak. Karena kita mau menyembah kepada Allah yang hidup, Allah yang benar. Inilah tema dari khotbah di siang hari ini. Percaya kepada Allah yang hidup. Inilah temanya. Ada amin saudara. Ini. Jadi jangan sekali-sekali kalau ada cobaan. Iblis menggoda kita. Iblis mengasah otak kita. Sini kita pergi ke atas Gunung Kawi. Kita berdoa di situ di atas Gunung Kawi. Kita minta sesuatu, mungkin meminta kekayaan atau meminta istri yang cantik atau bagaimana, kita minta di atas Gunung Kawi, kita berdoa kepada dukun-dukun, kepada mereka di sana. Atau kita pergi kepada orang-orang pintar yang disebut dukun-dukun. Jangan saudara, karena ini semua adalah perbuatan iblis. Ada perbuatan iblis. Jadi jangan sekali kita contoh kepada orang yang telah nenek moyang kita, orang-orang yang dulu tergoda sehingga mereka membuat patung-patung lain dan mereka menyembah itu. Jangan saudara. Karena Tuhan kita yang dikatakan sini, Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Jadi Tuhan tidak mau kita berbuat itu. Oleh karena itu, tidak ada alasan apapun kamu harus menyembah Allah lain. Ada amin saudara. Tidak ada alasan apapun. Iya kan? Nah, begitu juga iblis. Akhirnya iblis mau mencoba kepada Yesus. Tetapi apa hasilnya? Gagal, hampa. Allah berkata, aku adalah aku. I am who I am. Ini Allah berkata. Jadi saudara harus tahu. Tidak ada dua Allah di dunia ini. Kalau kita melihat di sini nyata jelas Yesus tekankan kepada iblis, "Enyalah engkau daripadaku." Ini. "Enyalah engkau daripadaku." Yesus katakan kepada iblis. Nah, selain dari itu, kita bisa melihat di kitab Ulangan 6 Ulangan 6 ayat yang ke-13. Ulangan 6 ayat 13, apa yang dikatakan di situ? Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Lihat ini. Ditekankan di sini. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia sajalah haruslah engkau beribadah. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Kitab Ulangan 6 ayat 13. Coba lihat. Baca baik-baik. Dengar kata-kata ini. Ditekankan. Ditekankan oleh siapa? Oleh Musa. Musa yang mengarang ini. Musa yang membuat ini. Musa katakan di dalam kitab Ulangan 6 ayat 13. Ya. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Ini. Jadi kalau engkau tidak takut kepada Tuhan Allahmu, berarti engkau sia-sia saudara. Sia-sia hampa. Karena kita ini hidup di dalam tangan Tuhan. Hidup dan kematian kita nih di dalam tangan Tuhan. Ya. Hidup dan kematian ini di dalam tangan Tuhan. Kita lahir. Kita tahu tanggal berapa kita lahir. The day of birth you know it. But kalau kau mati, apakah kau tahu tanggalnya kapan kau mati? Tidak saudara. Oleh sebab itu, kita ini adalah di tangan Tuhan kehidupan kita. Tuhan berkata sini, Musa berkata di sini. Musa berkata di Ulangan 6 ayat 13,
engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Musa tekankan kepada ini orang-orang Israel. Kepada dia haruslah engkau beribadah. Kamu lihat. Kau harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, saudara. Musa tekankan sini. Sama dengan kita sekarang ini. Kita harus menyembah Tuhan kita. Worship kepada Tuhan kita. Tuhan siapa? Tuhan Allah. Tuhan Yesus. Ini. Karena apa? Ini sudah dari nenek moyang kita. Nenek moyang kita mau menyembah kepada Allah lain. Oleh sebab itu jangan kita sampai sekarang dipakai oleh iblis untuk menyembah kepada Allah lain. Atau pergi ke Gunung Kawi yang tadi saya katakan. Atau pergi ke kelenteng-kelenteng. Minta doa di situ. Minta persembahan di situ. Atau pergi di gunung di bawah air sana. Gunung Roro Kidul atau apa namanya. Itu semua itu semuanya itu adalah Allah-Allah lain. Itu yang Tuhan tidak mau. Atau kita pergi ke orang-orang pintar yang disebut dukun-dukun. Ini dukun-dukun ini iblis, semua pekerjaan iblis. Jangan saudara, di sini sudah ditekankan oleh Musa. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada dialah haruslah engkau beribadah. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi kita bersumpah. Demi nama Tuhan kita tidak akan menyembah Allah lain. Ada amin saudara? Amin. Ini. Jadi kita harus yakin, kita harus bersumpah. Kita tidak akan beribadah kepada Allah lain. Kita tahu Tuhan kita adalah Yesus yang kita sembah. Yesus adalah jawabannya. Ada amin saudara? Ini. Jadi kita harus sadar, kita harus tahu. Jadi dari nenek moyang kita dari dulu mereka sudah dicobai. Iya kan? Justru ayat ini sangat berguna untuk kepada manusia sekarang ini yang lemah imannya, ya kan? Percayanya kendor atau tidak lagi suka datang bergereja. Ini ditekankan ini ayat ini. Tetapi dalam kehidupannya sangat bertentangan dengan hukum dan firman Tuhan. Kita ini kendor di dalam hidup kita. Kita tidak akan pergi lagi mau ke gereja, mau mendengarkan firman. Tetapi kita mau pergi kemana? Berfoya-foya. Kita mau ke mall, kita mau pergi diskotek atau kafe apa segala. Ini. Jadi berarti kita tidak mau menyembah kepada kita punya Tuhan. Kita tidak mau worship kepada kita Tuhan. Karena apa saudara? Tuhan telah jadikan ini langit dan bumi serta isinya 6 hari yang telah dilakukan. Dan hari ke-7 adalah harinya untuk istirahat. Dan itulah hari ke-7 kita harus datang untuk menyembah kepada dia. Amin saudara. Amin. Ini. Haleluya. Ya, itulah kita harus ditekankan di sini. Jadi jangan saudara sekali-sekali kita dipakai oleh iblis. Kita punya pikiran, kita punya hati kita berubah. Nah ini. Nah, jangan sekali-sekali karena ayat ini bertentangan dengan hukum firman Tuhan. Karena kita harus tetap hidup di dalam Tuhan. Ada amin saudara ini. Nah, kita bisa lihat lagi di dalam Matius, kitab Matius perjanjian baru. Kitab Matius 6, kitab perjanjian baru. Kitab Matius 6 ayat yang ke-24. Nah ini. Kitab Matius 6 ayat yang ke-24. Di situ dikatakan apa? Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada siapa? Dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini. Matius ini, Rasul Matius tekankan kepada kita. Ini waktu di dalam perjanjian baru, jam ini eranya Tuhan Yesus. Waktu Matius mengatakan ini kepada kita, orang-orang Kristiani sekarang ini. Matius tekankan kepada kita sekarang. Jadi bukan tadi yang katakan tadi ulangan yang
katakan tadi Keluaran tadi dikatakan ayat tadi oleh Musa. Tetapi ini sudah masuk di dalam perjanjian baru. Zamannya Tuhan kita Yesus. Yesus telah lahir di dalam perjanjian baru. Nah, kita orang-orang Kristen sekarang ini mengetahui bahwa Matius adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, ini Rasul Matius katakan di dalam ayat 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan. Mengabdi kepada dua Tuhan ini maksudnya dikatakan sini kepada Allah dan kepada Allah lain. Ini yang dimaksudkan dia. Sama tadi yang pertama yang dikatakan oleh Musa. Nah, di dalam perjanjian baru Matius katakan begitu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Mengapa? Karena jika demikian yang satu akan membenci yang lain dan mengasihi yang lain. Jelas saudara. Karena apa? Kalau kau mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada Mamon, ya pastilah Tuhan Allah kita membenci kepada kita. Tetapi si Mamon mengasihi kamu karena kamu berbakti kepada dia. Nah ini dikatakan Matius maksudnya. Ia akan membenci yang seorang akan mengasihi. Dan Allah akan membenci kita kalau kita percaya kepada berhala. Allah membenci, tetapi berhala apa? Mengasihi kita. Ini dibilang. Tetapi yang lain, seorang mengasihi yang lain. Karena Mamon Mamon senang. Mamon ini setan, saudara. Iya kan? Dia senang karena apa? Engkau dikasih karena kau percaya kepada dia. Engkau mengabdi kepada dia. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak kepada yang lain. Mengindahkan yang lain. Ini. Jadi engkau setia kepada kepada Mamon. Tetapi tidak mengindahkan kepada Tuhan Allah kita. Mengapa? Karena apa? Mengapa? Karena otak kita sudah diasah oleh iblis. Iblis katakan kalau engkau mengikuti aku akan kuserahkan semuanya ini kepadamu. Ini milikmu semua. Yesus katakan enyahlah engkau daripadaku. Sama juga dengan kita. Kalau kita dipakai sama iblis, diasah otak kita, dibilang apa? Hei, akan kuberikan engkau semua ini, korupsi kamu. Dipancing otak kita. Kita lakukan. Yang hasilnya apa? Kita ditangkap, kita diadili, dan kita kemana? Masuk penjara. Tetapi Yesus tidak mau begitu. Yesus bilang, enyahlah engkau daripadaku. Nah kita pun harus begitu. Kalau kita dipancing otak kita sama iblis. Bos, ini uang di mata kamu di depan sudah ini. Bagaimana? Kita dipancing. Akhirnya kita terjerumus. Nah ini. Oleh sebab itu, Rasul Matius katakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi kita harus pilih. Iya kan? Karena Mamon ini sama seperti dengan uang. Uang ini kita anggap dia sebagai Tuhan. Karena uang ini dapat berbuat segala-galanya. Amin saudara. Uang bisa membeli rumah. Uang bisa membeli mobil. Uang bisa membeli wanita. Uang bisa segala-galanya. Apa saja engkau dapat membeli dengan uang. Karena apa? Semua manusia di dunia ini membutuhkan uang. Tetapi uang ini sangat berbisa. Dia berbisa. Ini ada racun kalau kita salah gunakan. Tetapi kalau kita tahu pakai caranya bagaimana dengan uang, kita hidup senang, damai sejahtera. Tetapi kalau kita tidak dapat mengetahui atau kita tidak dapat mencegah uang ini untuk mengasah otak kita, dipakai untuk mencuri atau dipakai untuk korupsi, kita akan masuk ke jurang saudara. Ini. Jadi kita harus hati-hati. Karena uang ini adalah juga disebut mamon. Mamon saudara. Oleh sebab itu
Jangan kita menyembah kepada uang. Kita memang tahu kita perlu uang. Semua manusia di dunia ini perlu uang, saudara. Tidak ada mustahil. Kita semua memerlukan uang. Tetapi ada syaratnya. Uang ini dapat membuat saudara masuk ke dalam jurang. Atau engkau senang, hidup senang. Karena apa? Tuhan berikan engkau berkat dengan uang. Ya, karena engkau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Engkau minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku berkat. Tuhan berikan berkat kepada kau melalui apa? Pekerjaan, saudara. Tuhan kasih berikan engkau pekerjaan yang baik. Akhirnya engkau mendapat pekerjaan yang baik. Engkau mendapatkan apa? Upah. Engkau mendapat gaji. Ini adalah berkat dari Tuhan. Iblis tidak memberikan kamu seperti itu. Nah, inilah. Jadi jangan kita percaya kepada mammon, saudara. Jadi kita tahu ayat ini Yesus katakan ketika dia ada di atas bukit. Dia khotbah di situ kepada orang-orang semua. Jadi jangan sekali kita percaya kepada uang, dukun, orang pintar, patung, berhala, jangan, saudara. Karena ini semuanya ini adalah yang sesat. Kita jangan terjerumus sesat kita ke dalam kehidupan kita. Jadi jangan, saudara. Nah, itulah sebabnya khotbah di siang hari ini temanya sangat keras. Temanya adalah percaya kepada Allah yang mana? Allah yang hidup. Kita harus percaya kepada Allah yang hidup. Inilah tema dari khotbah di siang hari ini. Karena Allah yang hidup yang kita sembah, yang dapat menolong kehidupan kita. Kita ada kesusahan, kita berdoa, kita minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolong. Atau kita pikir, waduh, kita setiap malam susah tidur umpamanya. Kita berdoa sama Tuhan, minta Tuhan, tolong Tuhan. Berikan aku tenang, berbaring, tidur yang nyaman. Banyak orang juga mungkin susah tidur. Kita berdoa. Atau dia mempunyai beban, kesusahan. Waduh, Tuhan, saya kehilangan kerja, Tuhan. Saya akan bayar, saya punya rent rumah, Tuhan. Bagaimana ini? Tolong Tuhan, bukakan jalan kepadaku untuk mendapatkan pekerjaan. Kita berdoa, kita mesti ada iman, percaya kepada Tuhan kita. Mustahil Tuhan akan memberikan jalan kepada kita, saudara. Ada amin di sini. Tuhan memberikan jalan. Nah, itulah sebabnya. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan mendengar. Karena doa kita ini doa yang bagaimana? Tetapi kalau kita berdoa untuk mencari yang jahat, pasti Tuhan tidak mau mendengar. Tuhan menutup kuping Tuhan. Karena doa kita ini adalah permintaan jahat. Kita berdoa supaya kita mengutuk orang itu kena penyakit kanker. Kita mengutuk orang itu. Tuhan tolong Tuhan. Kutuk orang itu supaya dia mendapat kanker. Ya pastilah Tuhan menutup kuping dia. Tidak mau mendengar. Tetapi kalau kita berdoa dengan yang benar. Minta pertolongan dia. Kita mengaku kita menyembah Tuhan yang benar. Allah yang hidup. Pasti dia akan mendengar. Ada amin, saudara. Ini. Nah itu. Jadi khotbah di siang hari ini adalah percaya kepada Allah yang hidup. Nah, di ayat penutup dari khotbah di siang hari ini, kita lihat di dalam kitab juga, di dalam kitab Matius, Rasul Matius tadi katakan, ayat 16, Matius pasal 16, ayat yang 27. Jadi Matius pasal 16, ayat 27. Di situ Matius katakan, di ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu ia akan datang, pada waktu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Oh haleluya di sini. Maksudnya di sini apa? Kalau kita hidup yang benar, kita hidup yang kudus, kita takut akan Tuhan Allah kita,
Kita tidak menyembah kepada Allah-Allah lain. Kita tidak menyembah kepada patung-patung, kepada orang-orang pintar, dukun-dukun. Dan akan datang masanya. Masanya adalah Tuhan kita Yesus, anak manusia, akan datang dalam kemuliaan Bapanya. Jadi dia datang di dalam kemuliaan Bapanya, diiringi oleh malaikat-malaikat datang ke bumi ini. Dan pada waktu itu ia akan membawa setiap orang menurut perbuatannya. Jadi akan bawa kita datang masuk ke rumah Bapa di surga menurut apa? Perbuatannya. Jadi kalau engkau berbuat baik, engkau menuruti firman Tuhan, engkau takut akan Tuhan, percaya kepada Allah yang hidup, engkau akan dibawa ke surga bersama-sama dengan Ia. Di sini dia katakan, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kalau perbuatan kita itu baik, saudara, perbuatan itu kita takut akan Tuhan, perbuatan kita itu menurut perintah-perintah Tuhan, kita akan dibalas menurut perbuatan kita. Dan kita akan pergi bersama-sama Yesus ke rumah Bapanya. Karena dia sudah pergi duluan ke sana, dia telah menyiapkan tempat untuk bagi kita. Dan dia akan datang menjemput kita, orang yang percaya kepada dia, yang kudus di hadapan dia. Dia akan membawa kepada rumah Bapanya di sorga. Jadi inilah khotbah di siang hari ini, saudara-saudara. Saya tekankan lagi, harus percaya kepada Allah yang hidup. Bukan Allah lain, tetapi Allah yang hidup. Ini khotbah di siang hari ini. Untuk itu biarlah kita telah mendengarkan akan firman Tuhan di siang hari ini. Kita pergunakan, kita tanamkan di dalam diri kita. Kita tanamkan di dalam otak kita. Sehingga semuanya ini boleh membahagiakan Tuhan. Dan Tuhan pun pikir bahwa inilah anak-anakku yang kukenal. Inilah anak-anakku yang akan kubawa nanti pergi bersama-sama ke rumahku di sorga. Nah, berbahagialah jemaat kekasih Tuhan yang telah mendengarkan firman di siang hari ini. Serta memelihara dan pakailah di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa.